TV. Polda Metro Jaya memanggil 14 orang yang dijadikan tersangka aksi May Day Selasa pagi pada 3 Juni. 3 orang diantaranya adalah mahasiswa UI yang menjadi tim medis saat aksi massa. Meski telah diajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan dan surat penghentian penyidikan oleh tim advokasi untuk demokrasi, tim penyidik Polda Metro Jaya tetap memanggil sejumlah mahasiswa dalam aksi May Day yang saat ini statusnya sudah menjadi tersangka. Sebelum diperiksa oleh penyidik, Saudara, Cho Yong Gi sempat membeberkan kronologi saat dirinya ditangkap polisi dan saat menjalani pemeriksaan. Politisi yang juga dosen ilmu filsafat UI, Taufik Basari menambahkan ke-14 tersangka dituduhkan pasal yang mengarah pada masa yang tidak mau membubarkan diri atas perintah aparat yang berwenang. Taufik bilang aksi seperti May Day seharusnya dihormati dan mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum. Ya nanti lanjut pemeriksaan tuh udah lebih sehat lah, mimisannya bisa berhenti. Selang itu oke, selesai, istirahat 5 menit di pantry, nggak ada CCTV, di sofa itu tidur 5 menit, lalu dibangunkan oleh anggota yang menginterogasi saya, disuruh bangun-bangun, nih tanda tangan gitu, tanda tangan surat BAI-nya. Dengan posisi yang saya mimisan dan pusing itu, langsung saya bingung, ini kenapa disuruh lanjut. Setelah saya baca, keterangannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan gitu secara verbal selama interview. Selama ditanya-tanya tuh, saya misalnya mengucapkan ABC, tapi di tulisan surat yang diminta tanda tangan, itu CBA atau XYZ lah. Pokoknya itu nggak sesuai sama apa yang saya nyatakan. Dan itu menurut saya berbahaya, karena saya tidak melempar, saya tidak melakukan pengerusakan, tidak melakukan pemukulan, tidak macam-macam, tapi di surat itu bisa jadi muncul. Nah, karena saya merasa bahaya pada saat itu, saya minta kuasa hukum saya minta ditemani kuasa hukum, pendamping hukum, tapi dari orang yang minta saya tanda tangan itu tidak mau memberi, tidak mengizinkan. Hal lainnya, tetapi adalah terkait dengan permintaan untuk membubarkan diri. Nah, oleh karena itulah maka tentunya kita berharap ya di negeri kita penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk yang disampaikan dalam aksi-aksi ini juga seharusnya dilindungi, termasuk juga dihormati oleh aparat penegak hukum. Ya tentu kami punya harapan ya setelah pemeriksaan ini, setelah kemudian fakta-fakta dikumpulkan kembali ya melalui proses pemeriksaan, itu dapat menjadi bahan pertimbangan ya agar kasus ini tidak perlu dilanjutkan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya bilang telah memeriksa 7 orang mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam demo May Day lalu. Ketujuh mahasiswa ini merupakan bagian dari 14 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penghasutan di muka umum atau melawan petugas. Dari 14 orang mahasiswa, 4 orang merupakan tim paralegal dan medis yang dijerat pasal 216 KUHP dengan dugaan menghalangi petugas yang sedang bertugas. Ada 2 kelompok yang diamankan, 10 diantaranya itu adalah pengunjuk rasa dengan dugaan tindak pidana yang seperti kami sampaikan tadi. Kemudian 4 orang lainnya adalah tim paralegal dan medis. Ya, tim paralegal dan medis ini diduga melakukan tindak pidana tidak menuruti perintah atau dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang sebagaimana diatur di pasal 216 dan 218 KUHP.